Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk di perkuliahan selanjutnya ya, yaitu terkait dengan konsep literatur dan systematic review, atau kita bisa sebut literatur review dan SLR, Systematic Literature Review. Nanti di topik ini kita akan membahas terkait dengan beberapa eh, hal yang terkait dengan review artikel ya, atau literatur review macam-macamnya. Definisi review. Review ilmiah adalah sebuah proses atau tulisan yang disusun untuk membedah sebuah studi ya, atau penelitian ilmiah. Sementara artikel reviewnya sendiri adalah sebuah artikel yang dibuat untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai suatu studi atau penelitian. Baik itu kelebihan, kekurangan dari objek atau artikel yang direview, maupun hanya melakukan sintesis ya atau menggabungkan antara beberapa studi ya, atau penelitian-penelitian atau studi-studi primer yang memperkuat analisis di dalam studi yang dilakukan. Apa itu literatur review? Nah, pada dasarnya literatur review adalah uraian tentang teori, temuan, dan artikel penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan yang dijadikan landasan kegiatan penelitian. Kemudian berikutnya, apakah systematic review itu? Jadi systematic review pada dasarnya adalah merupakan desain studi yang melakukan penggabungan atau sintesis dan kajian sistematis atau disebut dengan systematic review dari hasil-hasil sejumlah penelitian atau studi primer ya, lebih dari dua ya, dan biasanya banyak gitu ya, yang bertujuan menjawab pertanyaan penelitian atau riset question yang sama. Jadi pertanyaan penelitiannya atau rumusan masalahnya itu sama dan diperoleh dari banyak kajian studi primer yang diambil dari artikel-artikel yang sumbernya baik ya. Bisa dari WOS, dari Scopus, atau dari studi literatur yang lebih rendah, misalnya dari Google Scholar. Kemudian ada yang kita sebut dengan meta-analisis. Nanti di penelitian, maksud saya di perguruan berikutnya, nanti kita akan membahas terkait dengan meta-analisis. Jadi ada literatur review, kemudian ada systematic literature review, ya, kemudian ada meta-analisis. Nah, apa meta-analisis? Sekarang lagi tren nih meta-analisis. Jadi penelitian di atas penelitian ya, analisis di atas analisis. Jadi penelitian sudah dilakukan sebagai studi-studi primer, kemudian digabungkan dan itu mencari apa namanya pertanyaan penelitian yang sama yang kita nanti buat di dalam penelitian dan kita bisa mendapatkan kebaruan atau novelty dari penelitian-penelitian atau studi primer yang pernah dilakukan orang. Dan kita hanya melakukan sintesis atau gabungan untuk mendapatkan size effect ya. Size effect nanti yang nanti bisa dihitung itu di dalam penelitian kita. Ya, dan sekarang lagi banyak itu diteliti karena tidak perlu mengeluarkan uang penelitiannya, tapi kemudian penelitiannya harus menggabungkan dari banyak penelitian-penelitian yang mempunyai pertanyaan penelitian yang sama. Nanti kita ambil dari metode penelitian yang berbeda. Saya seperti itu ya, kemudian bisa juga kalau itu diteliti dari banyak negara, kita melihat dari perbedaan benua. Atau dari peubah-peubah yang sama, tetapi kemudian diambil dari ragam cara mendapatkan atau sumber metode penelitian yang berbeda. Bisa. Jadi mudah seperti itu. Ya, bisa dari 90 penelitian dan lain sebagainya. Nanti cara mendapatkan citasinya nanti ada tekniknya. Misalnya salah satunya dengan PICO, nanti bisa di dalam meta analisis. Ya, atau di dalam sistematik literatur review juga bisa dilakukan. Jadi ada yang disebut dengan meta analisis. Lagi tren ya sekarang. Dan biasanya nanti artikelnya bisa terbit, publishnya itu di jurnal Scopus kuartil 2, kuartil 1. Dan biasanya gratis, tapi untuk masuk sulit. Karena ini lagi tren gitu ya. Nah, apa itu meta analisis? Meta analisis adalah systematic review yang melakukan rangkuman kuantitatif sama seperti SLR terhadap hasil-hasil estimasi efek ya dari sejumlah studi primer yang dapat digabungkan atau di combinable. Tetapi di sini nanti melihat berapa besar pengaruhnya.
Jadi kalau untuk menganalisis pengaruh itu nanti masuk di penelitian eksperimental dan nanti itu bisa dibuat di dalam eh, SLR, Systematic Literature Review. Tapi kalau kemudian penelitian itu menambahkan untuk melihat berapa besar pengaruh atau size efeknya, masuk di meta-analisis. Nah, berikut kita akan sampaikan beberapa jenis-jenis review yang dilakukan. Jadi pencarian review akan membutuhkan banyak database ya dalam rangka meningkatkan seberapa bagus kualitas tulisan yang dibuat tergantung dari database yang kemudian kita peroleh atau sumber data yang kemudian kita ambil. Pencarian database juga nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan dari reviewnya, ya seperti itu. Jenis-jenis review yang bisa dilakukan oleh seseorang peneliti, paling tidak nanti kita berikan ada 8, ya, yang paling banyak digunakan atau yang sebagian besar sudah dilakukan. Yang pertama, yang paling bagus, yang kita sebut dengan SLR atau Systematic Literature Review. Ini di atas Literature Review dan beberapa review lainnya. Systematic Literature Review atau SLR atau sebagai dengan Systematic Review atau SR biasanya disebut dengan SLR atau Systematic Literature Review, yaitu cara sistematis dalam mengumpulkan, mengevaluasi secara kritis, kemudian mengintegrasikan dan menyajikan temuan dari berbagai studi-studi primer ya, artikel pada semua sumber data yang bagus ya, pada pertanyaan penelitian atau topik yang menarik dan biasanya pertanyaan penelitiannya itu dicari yang sama. Jadi nanti POBA yang diamati ya, variabel terikatnya itu yang akan kita teliti. Nanti dicari penelitian yang menggunakan variabel penelitian atau POBA penelitian yang sama. Jadi kita bisa memperoleh dari banyak studi primer yang sudah dilakukan. Nanti ada ragam metodenya berbeda, kemudian beberapa hal yang mungkin berbeda nanti menjadi temuan baru atau kebaruan atau novelty yang kita bisa peroleh. SLR ini menyediakan cara untuk dapat menilai tingkat kualitas bukti ya atau evidence base yang ada pada pertanyaan atau topik yang menarik. Dia memberikan pemahaman yang lebih luas dan lebih akurat daripada sekadar tinjauan literatur secara tradisional yang kita sebutnya sebagai tinjauan pustaka. Kemudian SAR juga membutuhkan pendekatan yang lebih ketat dan terdefinisi. Oleh karena itu biasanya ada yang kita sebut dengan protokol. Dia menggunakan protokol, menggunakan batasan atau asumsi atau ruang lingkup yang kemudian disebutkan di dalam metode penelitian. Misalnya untuk penelitian yang terkait dengan penyakit ya, misalnya diabetes tipe 2 gitu ya. Misalnya kita membatasi tuh mereka pasien atau respondennya adalah mereka yang sudah terkena penyakit ini misalnya dalam kurang lebih 3 tahun, umurnya di atas 40 misalnya. Kemudian eh, laki-laki yang kita teliti dan lain sebagainya. Nah, batasan-batasan kemudian dimasukkan untuk kemudian dapat menjaring informasi data-data artikel yang kita peroleh nanti itu menjadi pembatas itu disebut dengan protokol. Nah, di dalam systematic literature review itu harus dimunculkan dan itu menjadi bagian yang membuat kualitas penelitian itu bagus. Ya, seperti itu. Kemudian model SL juga dilakukan secara sistematik dan mengikuti tahapan atau protokol tadi ya, memungkinkan proses tulisannya akan jauh lebih berkualitas. Kemudian yang kedua yang kita sebut dengan literatur review. Ya, nanti kalau kita ada nih artikel-artikel literatur review, tapi kalau kemudian SLR atau ditulis juga dengan literatur atau artikel dalam bentuk SLR, Systematic Literature Review, dia lebih bagus. Ya, oke. Literatur review sendiri adalah analisis terintegrasi, bukan hanya berupa ringkasan dari tulisan ilmiah yang terkait langsung dengan pertanyaan penelitian. Artinya literatur menunjukkan korespondensi atau hubungan antara tulisan-tulisan atau artikel yang kemudian kita ambil yang pertanyaan penelitian sudah dirumuskan ya dan biasanya kita cari yang memang sama ya sama jadi mudah untuk melakukan sintesis atau penggabungan mendapatkan apa namanya literatur review yang bagus. Semakin bagus literatur review akan bisa kita gunakan sebagai pijakan dasar dalam kita melakukan penelitian yang
kurang lebih topiknya sama. Ya, sebagai dasar penelitian bagus. Dan itu banyak itu diperoleh itu. Saya punya salah satu artikel sistematik literatur review yang bagus yang kita simpan. Dan itu menjadi bagian dari kepakaran saya untuk eh, penelitian-penelitian yang terakhir saya lakukan, termasuk yang tahun ini saya lakukan dan alhamdulillah diterima eh, oleh Dikti ya dalam apa namanya kompetitif penelitian dosen skim fundamental ya riset dasar itu saya masuk 2 tahun ini. Ya, saya ambilnya dari dasarnya dari artikel-artikel yang kemudian saya kumpul, salah satunya adalah berupa systematic literature review. Jadi itu membahas dari berbagai artikel yang penelitiannya itu mempunyai pertanyaan penelitian yang sama. Dia tulis sebagai bagian dari literature review, jadi update itu bagus. Ya. Literature review ini bisa digunakan dalam menyusun kerangka pemikiran yang jelas, ya, dari rumusan yang ingin diteliti. Bisa berupa analisis, berupa kritik dari penelitian yang sedang dilakukan terhadap topik khusus tersebut. Ya. Biasanya berisi ulasan, ada rangkuman, dan sebagian ada intuisi atau pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka yang dia gabungkan. Ya. Literatur review ini dianggap penting karena dapat menjelaskan latar belakang. Ya, di situ nanti kan ada kalau di dalam sebuah artikel ya pendahulu apa namanya di dalam pendahuluan latar belakang nanti ada yang kita sebut dengan research gap. Ya, jadi eh, penelitian-penelitian yang dilandasi oleh hasil-hasil penelitian yang kemudian kita melihat ada bagian yang atau celah yang atau kesenjangan yang perlu kita teliti untuk menyempurnakan penelitian-penelitian terdahulu. Ya, riset gap-nya nanti akan muncul. Kemudian ada juga nanti state of art atau SOTA-nya juga muncul. Bagaimana penelitiannya akan kita kembangkan ini, ya. Kemudian berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Ya, itu yang kemudian bisa kita lihat. Jadi di dalam latar belakang nanti akan bagus, ya. Itu nanti akan muncul. Ya, jadi menjelaskan penjelasan di dalam latar belakang tentang satu topik secara bagus. Ini yang kedua nih, derajatnya itu lebih rendah dibandingkan dengan systematic literature review, ya. Tapi literatur review banyak itu yang bisa tembus di jurnal-jurnal yang baik yang bereputasi asal tulisan kita bagus. Tapi kalau SLR, Systematic Literature Review, banyak sekali yang bisa tembus di jurnal yang tidak hanya terindeks tapi yang bereputasi. Ya. Yang ketiga, scoping review. Scoping review memiliki kegunaan yang besar dalam mensintesis atau menggabungkan bukti penelitian dan sering digunakan untuk mengkategori atau mengelompokkan literatur yang ada di bidang tertentu. Seperti itu ya. Jadi biasanya kalau scoping penelitian kemudian mengelompokkan literatur. Literatur yang peubah penelitiannya misalnya ke arah eh, pertumbuhan tanaman, yang satunya diameter batang, yang kemudian yang meneliti terkait dengan biomasanya misalnya. Tetapi arah penelitian itu dari pertanyaan penelitian yang sama. Jadi peubah yang berbeda nanti kemudian di scoping ya, dikelompokkan. Itu juga banyak tuh. Jadi seperti filogeni ya. Filogeni itu seperti pohon dan cabang. Nanti ada induk kemudian bercabang. Nah, itu disebut filogeni ya. Biasanya untuk asal-usul kekerabatan. Dan ini mirip seperti itu tapi berupa pengelompokan literatur ya. Ada pertanyaan penelitian yang sama. Payung penelitiannya kurang lebih sama ya. Review ini memperhatikan sifat fitur isi ya dari literatur. Bentuk scoping review ini adalah penilaian awal ukuran potensial dan ruang lingkup literatur penelitian yang tersedia. Jadi sampai di mana kemudian peta penelitian yang kemudian pertanyaan penelitiannya kita buat ya, rumusan masa kita buat tuh apa saja yang sudah diteliti dan apa saja yang kemudian sudah dihasilkan. Jadi scoping ini bagus, scoping review bagus dan biasanya yang melakukan artikel scoping review ini orang-orang yang punya penelitian yang banyak atau orang yang punya perhatian ya terhadap topik tertentu secara mendalam. Jadi bagus untuk digunakan peneliti-peneliti junior atau di bawahnya atau peneliti dengan kepakaran yang sama. Scoping review ini bertujuan untuk mengidentifikasi sifat dan tingkat bukti ya, atau evidence based penelitian. Nah, perbedaan mendasar dari scoping review dengan SLR
ya, atau systematic literature review yang derajat yang paling tinggi adalah di dalam scoping review tidak dilakukan penilaian kualitas ya, suatu studi dalam metode ini. Jadi dia tidak batasin harus menggunakan protokol, harus menggunakan literatur yang baik ya, misalnya pakai eh, Scopus ya, atau pakai Web of Science ya, WOS, atau misalnya pakai SunDirect ya, pakai Clarivate dan lain sebagainya. Dia enggak pakai Google Scholar pun bisa. Karena itu penilaian terhadap kualitas studinya itu yang berbeda, tidak dilakukan di scoping review. Tapi ini banyak beredar ya. Jadi penelitian-penelitian seperti ini bagus untuk memetakan jenis-jenis penelitian dan bagian ranting-ranting atau cabang yang diteliti dari suatu pertanyaan penelitian yang sama. Bisa terkait dengan eh, pengaruh pupuk organik terhadap pertumbuhan tanaman, ya, pengaruh pupuk organik, dosis dan sebagainya terhadap diameter batang, atau nanti diskupkan siapa yang penelitian hasilnya seperti apa, kemudian ke biomasa tanamannya, misalnya itu apa saja yang sudah diteliti dan siapa saja penelitinya hasilnya apa. Kemudian terhadap pembungaan ya, kecepatan pembukaan, jumlah buah ya, jumlah produk hasil dari apa tanamannya dan sebagainya. Jadi di scoping. Bagus ini. Yang keempat, tradisional review. Ini yang kemudian sering kita lihat, sering kita alami pada saat kita S1 mulai belajar penelitian. Itu yang disebut dengan tinjauan pustaka. Nah, ini agak bias ya. Jadi kemampuan untuk membuat tradisional review atau kita sebut dengan tinjauan pustaka itu tergantung dari kemampuan kita, pengalaman kita terhadap apa yang kita pahami ya dari pertanyaan penelitian yang ada. Untuk mahasiswa S1 karena pengalaman penelitiannya kurang ya, kemudian terkait dengan topik penelitian yang kemudian diteliti dia juga belum banyak meneliti, hanya membaca, maka literatur review dengan jenis traditional review ini atau tinjauan pustaka ini biasanya agak dangkal. Oleh karena itu ini yang dianggap punya evidence base yang paling rendah atau yang rendah ya. Eh, Evidence base atau bukti ya, barang bukti penelitian yang kemudian dianggap paling rendah. Ya, karena topik penelitian biasa dipilih berdasarkan pengetahuan si penulis. Ya, seberapa besar kadarnya itu yang menentukan. Kemudian pengalaman yang dipilih oleh seorang penelitinya. Ya, makin sedikit, makin eh, tidak berkualitas. Ya, jadi tinjauan reviewnya makin tidak bagus tinjauan mustaqilnya. Dan ini biasanya muncul saat memilih paper-paper yang direview. Paper-paper yang direview itu akan dipilih yang memudahkan dia untuk bisa melakukan penulisan di dalam tujuan pustaka dan biasanya dia cari yang paling simpel atau yang lebih simpel. Ya karena itu kemudian hasilnya tidak terlalu bagus. Ya. Yang kelima, systematic mapping study. Di dalam mapping ini adalah merupakan metode penulisan studi literatur yang sistematis menggunakan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya. Pemilihan artikel juga tidak dilakukan secara subjektif oleh peneliti. Jadi ada protokolnya. Namanya juga systematic mapping. Dia melakukan mapping, tapi dilakukan secara sistematik. Ya, ada protokol, ada filter yang ditetapkan di depan untuk menyaring citasi ya artikel-artikel yang kemudian dipilih. Systematic mapping study biasanya dilakukan untuk topik penelitian yang topiknya lebih luas daripada traditional review. Traditional review yang tadi tinjauan pustaka ya. Biasanya hasilnya berupa klaster atau klasifikasi dari teman-teman yang didapat pada suatu topik penelitian. Ada pengklasteran, mirip dengan scoping, tapi ini karena punya protokol hasilnya jauh lebih bagus. Punya syarat atau ketetapan yang ditentukan. Dan itu dimunculkan di dalam metodenya. Jadi data-data yang diambil itu kemudian protokolnya misalnya dihasilkan dari tahun 2020 sampai 2025. Saya seperti itu protokolnya. Kemudian diambil dari penelitian-penelitian yang ada di Indonesia saja, saya seperti itu. Atau skupnya di Kalimantan Selatan saja, jadi lebih detail, lebih fokus gitu. Atau hal-hal lain itu yang ditetapkan. Respondennya harus mereka yang uh, punya pendidikan minimal, misalnya SMA atau bahkan S1. Ya, jenis kelaminnya yang diambil ada sampel yang penelitian-penelitian yang menggunakan sampel laki-laki atau uh, pria seperti dibanding wanita dan sebagainya. Ya,
Jadi ada klasterisasi, tapi kemudian ini karena ada protokolnya, ada filter untuk melakukan atau mencari sumber datanya, makanya ini dianggap lebih bagus. Kadang systematic mapping review atau study ini dilakukan untuk mengidentifikasi tren atau kecenderungan topik-topik penelitian di depan ya, dari suatu penelitian. Makanya ini lebih bagus dibandingkan dengan scope yang tadi ya, scoping yang dilakukan sebelumnya. Jadi penelitian yang sebelumnya, apa jenis review yang sebelumnya, yang scoping review. Ya, ini systemic mapping study. Namanya juga systemic, jadi jauh lebih bagus. Kemudian yang keenam, narrative review. Ya, artikel narrative review ini biasanya merupakan tinjauan pustaka yang bersifat narasi ya, naratif, yang menggambarkan atau mendiskusikan keadaan dari satu topik ya, atau ilmu tentang tema yang kemudian diambil berdasarkan sudut pandang teoritis dan kontekstualnya. Jadi biasa seperti itu. Ya. Jenis naratif review ini tidak menyantumkan jenis database dan pendekatan metodologisnya. Jadi tidak ada batasan tuh. Bisa dari yang paling lemah, misalnya dari Google Scholar, datanya diambil. Tidak mencantumkan database-nya dan pendekatan metodologisnya ya, untuk melakukan tinjauan atau kriteria evaluasi. Ya. Dari mana artikel itu diambil selama pencarian pada sumber database-nya. Ya. Oleh karena itu kemudian ini juga mempunyai kualitas yang masih tidak terlalu bagus ya dibandingkan yang tadi ya yang sebelum-sebelumnya. Karena ini berupa narasi saja yang mendiskusikan keadaan tertentu terkait dengan pandangan-pandangan teoritis. Jadi banyak teori yang kemudian dimasukkan dan kemudian dibahas terkait dengan topik tertentu. Jadi dukungan terhadap teori-teori yang bagus ya, konsep-konsep yang bagus itu kemudian dimunculkan di situ. Ulasan naratif ini terdiri dari analisis kritis terhadap literatur atau artikel yang diterbitkan. Bisa berupa buku ya, kemudian artikel dalam jurnal elektronik atau juga yang cetak yang kemudian didiskusikan ya, bedah buku dan lain sebagainya, tapi dalam bentuk literatur review. Jadi berupa naratif review. Artikel ini memiliki peran penting dalam menyatukan pendidikan ya, dalam melanjutkan pendidikan karena memberikan pengetahuan yang update ya, yang terkait tentang topik atau tema tertentu. Namun, jenis tinjauan ini ya, naratif review ini tidak menggambarkan pendekatan metodologisnya yang akan menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Jadi kalau ada pendekatan metodologis kita tahu tuh tahapannya jelas ya, kemudian kita mudah untuk bisa me, mencari, mereplikasi ya apa yang kemudian ada di dalam tahapan metode penelitiannya atau metode yang dikembangkan di dalam artikel-artikel yang disitasi. Ini tidak ya. Jadi ini kayak berupa ulasan gitu ya, tapi banyak dikembangkan dengan menggabungkan atau mesintesis teori-teori yang terkait dengan topik yang dimaksud. Makin baru, makin update ya. Kemudian database-nya makin bagus untuk sumber datanya akan makin berkualitas ya. Yang tujuh argumentatif literatur review. Nah, di literatur review yang ketujuh ini fungsinya adalah untuk memeriksa literatur secara selektif. Ya, namanya juga argumentatif ya. Ada argumentasi yang kemudian dimunculkan. Jadi kemudian argumennya apakah dia nanti bisa mendukung, menguatkan, atau bahkan membantah apa-apa yang ada di dalam artikel yang nanti disitasi. Ya, studi-studi primer yang kemudian diambil itu kemudian dia akan bahas. Oh ini betul nih. Oh ini salah. Nah, kemudian apa masalahnya, apa dukungannya, itu kemudian dia kembangkan dengan citasi berdasarkan dari dukung teori konsep yang kemudian yang ada. Ya, asumsi yang kemudian ada, argumen yang ada, dan kemudian masalah yang kemudian ada, itu kemudian yang dilakukan apa namanya evaluasi untuk mereview. Nah, oleh karena itu karena sifatnya dia membantah, mendukung dan sebagainya, kalau kemudian pengalaman dan kedalaman literaturnya kurang ya dari artikel-artikel studi primer yang diambil, maka kemudian bisa menimbulkan bias yang lebih besar. Oleh karena itu, semakin bagus
penelitinya atau pembuat artikelnya, maka semakin kecil biasnya. Potensi biasnya tapi cukup besar. Ya, karena ini merupakan kelemahan utama dari literatur review yang ketujuh ini. Yang terakhir yang kita sebut dengan theoretical literature review. Tinjauan literatur di nomor 8 ini, karena namanya juga theoretical literature review, berfokus pada kumpulan teori yang telah terakumulasi. Ya, gabungan yang telah terkumpul. Sehubungan dengan masalah, konsep, teori, fenomena seperti itu. Jadi biasanya merupakan kumpulan dari banyak konsep teori yang kemudian dijadikan sebagai satu ulasan ya atau review yang baik tuh dari citasi-citasi yang kemudian dimunculkan. Nah, ini bagus nih kalau ada sepertinya. Tadi mirip dengan literatur review yang pertama, tapi ini banyak didukung oleh konsep teori yang dikumpulkan oleh si penulis. Nah, tinjauan literatur teori ini memainkan peran yang penting di dalam menerapkan sebuah teori. Apa yang sudah ada, yang sudah dilaksanakan, hubungan antara teori tersebut, ya, kemudian sejauh mana teori itu telah diteliti, diselidiki, ya, dan untuk mengembangkan hipotesis baru yang akan diuji. Ya, kalau kemudian dia dari itu tahu riset gap-nya, oh penelitian-penelitian dari studi primer yang kurang ini, dia mengembangkan teori baru, maka menjadi hipotesis baru, ya, dari hasil kajian yang dia buat ulasannya di dalam theoretical literature review. Itu Bapak Ibu yang kemudian kita bisa sampaikan terkait dengan jenis-jenis review. Nanti Bapak Ibu sudah banyak melakukan ini, tapi secara tidak langsung Bapak Ibu sudah melaksanakan ya kayak literatur review, ya yang seperti tradisional seperti tunjukan pustaka, literatur review untuk Bapak Ibu nanti buat di dalam literatur review penelitian ya di dalam tunjukan pustaka ya. Kalau S3 nanti literatur review. Kemudian sistematik literatur review nanti Bapak Ibu juga sudah lakukan karena menggunakan dasar-dasar dan kadang menggunakan protokol ya, batasan yang kemudian memungkinkan ya dimunculkan di dalam penelitian. Sehingga penelitian lebih fokus dan kualitasnya bagus ya, sumber database-nya juga dimunculkan. Nah, tapi secara tidak sadar kemudian kita, oh tahu sekarang, oh yang saya lakukan dulu adalah scoping review, oh yang dilakukan adalah systematic mapping review dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita mendapatkan sumber database, Bapak Ibu ya? Sumber database di dalam citasi dalam menulis literatur review. Database akademik bereputasi tinggi itu bisa kita jadikan sebagai sumber seperti Scopus ya, artikel dalam Scopus atau Web of Science ya, WOS, Clarivate ya, dan lain sebagainya. Kita juga bisa menggunakan database yang menengah kualitasnya, misalnya ProQuest, EBSCO nih, GStore dan lain sebagainya ya. Ada sekarang apa namanya yang banyak digunakan ini Bapak Ibu ya jurnal-jurnal yang jurnal-jurnal Sinta kita ya di perguruan tinggi juga banyak itu apa namanya lupa saya. Ada sekarang banyak digunakan. Jadi itu yang kelas menengah ya. Database akademik bereputasi rendah juga bisa digunakan. Misalnya Google Score itu yang paling rendah. Bisa gunakan dalam persentase yang kecil ya. Jangan terlalu banyak ngambil dari situ untuk melakukan literatur review. Jurnal hasil konferensi bisa, abstrak penelitian bisa. Jadi kalau Bapak Ibu nanti melakukan eh, sitasi ya dalam atau mencari sitasi dalam database kajiannya, kemudian Bapak Ibu akan mencari dulu abstrak-abstrak yang terkait, baru kemudian kita lihat yang ada full artikelnya bisa dibuka. Tapi kalau tidak, paling tidak dengan abstrak yang kita bisa download itu paling tidak kita tahu hasilnya. Ya, kalau detailnya tidak bisa kita. Makanya nanti dalam penyaringan itu mendapatkan sumber data yang bagus untuk data-data kajian primernya ya, studi-studi primernya itu maka kemudian kita bisa merumuskan dengan bagus baik dan yang dijaring itu adalah mereka yang artikelnya tergolong yang lengkap ya, full teksnya ada, abstraknya ada seperti itu. Kemudian bisa juga proseding ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita sarikan modelnya seperti ini. Jadi electronic database yang kita cari ya, database search itu bisa dari PubMed ya. Ini banyak dari apa namanya kesehatan ya, PubMed lengkap ya. Ya, saya juga sering mencari untuk kajian saya yang terakhir terkait dengan
pemanfaatan atau topik yang terkait dengan fitobiotik yang saya kembangkan ya. Fitobiotik itu jamu. Ya, saya sudah punya patennya. Jadi kalau mau cari hal-hal yang terkait dengan jamu itu bisa di PubMed karena di PubMed ini banyak jurnal kesehatan yang artikelnya banyak jamu juga ya. Tapi saya gunakannya untuk ternak. Jadi biasanya muncul di situ. Kemudian Google Scholar yang paling rendah ada SendDirect ya. Kemudian Scopus sendiri ada Web of Science. Jadi kalau bisa mencari artikel yang sekomprehensif atau seinklusif mungkin ya. Biasanya kita menggunakan keyword, keyword ya, menggunakan apa namanya clue ya, kata-kata yang nanti kita bisa masukkan di dalam pencarian itu ya. Clue-nya apa nanti kita bisa buatkan. Nah, salah satu yang banyak dikembangkan kalau kita mengembangkan literatur review itu kita menggunakan keyword dengan PICO ya. P, I, C, dan O ya. Nanti kita lihat. Nah, atau juga menggunakan banyak itu bisa MSH ya, kemudian Boolean operator dan sebagainya. MSH ini juga banyak digunakan untuk kesehatan misalnya ya. Sekarang kita coba dengan Pico. Nanti ada juga yang Prisma ya, ada juga Pico. Ya, saya kembangkan di beberapa perkuliahan itu ada menggunakan Prisma, ada Pico. Sekarang kita belajar yang Pico saja ya. Pertanyaan penelitian dengan format Pico. Jadi membuat clue-nya untuk pertanyaan penelitian-penelitian yang nanti akan kita ambil studi primernya itu menggunakan pertanyaan penelitian dengan format Pico. Ya, termasuk juga di dalam meta analisis nanti Pico juga digunakan. Apa Pico itu? P-nya itu ada population. I-nya intervention atau exposure ini kalau diterjemahkan di bahasa kita itu ini perlakuan atau treatment ya. Kemudian C-nya itu comparison ya. Ini untuk pembanding atau apa namanya kontrolnya ya. Kemudian outcome ini O-nya adalah outcome. Outcome itu apa yang kemudian kita lihat pengaruhnya, outcome-nya. Jadi kalau dicontohkan di sini adalah mortalitas. Jadi kalau di dalam masa COVID kemarin kita melakukan PICO yang terkait dengan berapa kematian yang muncul, modelnya seperti ini. Populasinya apa? Populasinya adalah pasien COVID-19, populasi besarnya. Kemudian I-nya intervention atau exposure-nya itu perlakuannya apa? Ya, pengaruh tingkat obesitas, ya, kegemukan, ya. Dan kemudian comparison pembandingnya kontrolnya adalah yang normal weight, yang normal, yang tidak gemuk. Ya, outcome-nya adalah mortalitas. Jadi variabel terikatnya itu yang ingin kita lihat adalah mortalitas. Nah, dengan demikian kemudian dengan Pico ini kita bisa membedakan apakah dia merupakan systematic literature review atau systematic review atau meta analisis. Di systematic literature review atau literature review biasa, kemudian tadi ada beberapa yang lain, ada 8 itu, bunyi pertanyaan penelitiannya atau rumusan masalahnya adalah seperti ini. Ya, dengan Pico yang kita buat, maka pertanyaan penelitian adalah gini. Apakah obesitas berpengaruh terhadap risiko kematian pada pasien COVID-19? Apakah obesitas berpengaruh terhadap risiko kematian? Ya. Jadi dia hanya melihat nanti dia punya pengaruh nggak? Oh, menggunakan uji tertentu nanti misalnya ANOVA-nya atau analisis agama dia pengaruhnya nyata. Kalau nyata artinya dia punya pengaruh yang nyata. Jadi obesitas itu punya pengaruh besar untuk pasien yang menderita COVID itu bisa mengalami lebih tinggi kematiannya ya dibandingkan mereka yang tidak obesitas. Nah, untuk melihat apakah dia punya pengaruh itu kita bicara di systematic review atau literature review artikelnya ya. Tetapi kalau kita kemudian bicara dengan menggabungkan atau mensintesis banyak ya penelitian-penelitian atau studi primer yang kita lakukan dengan tujuan penelitian yang sama, dengan pertanyaan penelitian yang sama, maksud saya, kalau kita bicara yang berapa besar pengaruh yang kemudian muncul berdasarkan hasil studi-studi primer yang dilakukan sebelumnya, maka kita bicara analisis dalam bentuk meta analisis. Ya, jadi kalau melihat berapa besar pengaruhnya, kita kemudian bicara mengenai effect size. Effect size itu ukuran dari berapa besar pengaruhnya. Nanti kita bicara meta analisis. Tapi kalau kemudian apakah obesitas punya pengaruh terhadap risiko kematian? Nah, untuk melihat pengaruhnya saja itu kita bicara sistematik literatur review atau literatur review. Jadi meta analisis mempunyai evidence base yang lebih tinggi ya, mempunyai kualitas evidence base yang jauh lebih tinggi.
Teknik dalam melakukan review, ya. Teknik dalam melakukan review itu pada saat kita melakukan literatur review paling tidak ada empat. Yang pertama, mencari kesamaan atau compare dari hal-hal yang sama, similar. Ya. Salah satu tujuan dari review adalah mencari beberapa artikel yang memiliki kesamaan, baik hasil, kemudian treatment atau intervensinya, metode atau hal-hal lain itu yang sama. Baru kemudian kritisasinya atas kesamaan artikel tersebut disajikan sebagai artikel baru yang merangkum artikel lama yang sudah dilakukan penilaian. Jadi membahasnya itu tentang hal-hal yang terkait dengan kesamaan dari eh, hasil ataupun hal-hal yang menjadi luaran dari penelitian itu. Itu kesamaannya. Ini teknik melakukan review. Kita mencari kesamaan, mengcompare ya, membandingkan kesamaan. Yang kedua, mencari ketidaksamaan atau kita melihat kontras. Jadi apa yang kemudian bertentangan atau saling bertentangan itu kemudian dirangkum. Oh ini penelitian tentang ini hasilnya seperti, tapi yang ini penelitiannya sama kurang lebih, tapi hasilnya seperti ini. Ya, nanti itu yang dijadikan sebagai ulasan atau review di dalam artikel itu. Nah, hasil penelitian yang tidak sama akan dilakukan perbandingan mana yang kemudian bisa digunakan untuk membuat pembahasan. Termasuk mana yang Anda sebagai peneliti menyatakan itu akan lebih baik ya diaplikasikan dan mana yang kemudian punya bukti-bukti yang lebih bagus. Jadi karena dia berbeda dari teori, pemahaman, pengetahuan, pengalaman kita terkait dengan topik itu kemudian kita bisa menyimpulkan ini lebih bagus, alasannya begini. Tapi Bapak Ibu mengambil dari artikel-artikel yang bertentangan. Kemudian yang ketiga, memberi pandangan atau criticize. Jadi artikel ini nanti membahas apakah kita setuju atau tidak setuju terhadap pandangan penulis atau pembaca yang bisa digunakan sebagai penghubung penghubung dari satu pandangan ke hal-hal yang lainnya. Jadi ini biasanya sintesisnya berupa kritik ya, atau kritisnya terhadap artikel-artikel yang akan kita kritisi atau kita akan evaluasi ya, akan review. Yang keempat dengan membandingkan atau synthesize. Jadi mencari keunggulan, kelemahan dari suatu artikel atau penelitian, kemudian kita lakukan analisis pembahasannya. Dan ini bisa digunakan untuk landasan di dalam penelitian berikutnya ya. Jadi membandingkan bisa ini kurangnya apa, ini kurangnya apa. Nah, itu menjadi sebuah dasar dari latar belakang penelitian kita yang kita sebut dengan riset gap ya, kesenjangan penelitian dan kemudian kita masuk di SOTA, keunggulan apa yang ingin kita munculkan dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan itu kita akan menyempurnakan harus dilihat dari sudut pandang kita ini yang harus ditambahkan peubah atau variabel terdekat yang harus diteliti dan lain sebagainya. Tapi berupa ulasan karena eh, kita tidak melakukan penelitian atau eksperimen secara langsung. Ya itu yang bisa kita lakukan di dalam teknik mereview. Kalau kita bicara hierarchy of evidence, jadi evidence base, ya, evidence base atau bukti penelitian yang bagus, maka kemudian hierarkinya yang paling tinggi adalah meta analisis. Ya, meta analisis dan random control trial RCT yang harusnya paling tinggi itu kemudian di posisi yang lebih rendah. Nah, jadi ini gambarannya. Jadi meta analisis paling tinggi, systematic review yang nanti kita buat tuh urutan kedua. Yang paling rendah itu animal research, laboratory study ya. Nanti di bawah juga ada uh, case series, ada cohort ya. Itu untuk penelitian, penelitian kedokteran ya, kesehatan bisa seperti itu. Nah, kemudian kita bahas terkait dengan kesamaan dan perbedaan antara literatur review dan systematic review. Nanti kita bisa lihat dari perbedaan yang ada, nanti ada beberapa kesamaan. Ya. Misalnya nanti yang terkait dengan latar belakang. Jadi keduanya sama itu memberikan ringkasan literatur yang tersedia tentang suatu topik. Kemudian yang kedua misalnya kesamaan tentang diskusi. Ya, diskusi yang kemudian dikembangkan ditulis oleh individu atau bisa oleh sekelompok individu. Ya, sekelompok ahli dengan pengetahuan yang terperinci berdasarkan masalah keilmuan. Pertanyaannya akan beda. Protokolnya beda. Yang lain latar belakang beda. Yang sama hanya tujuh. Apa kriteria? Maksud saya latar belakang dan kemudian diskusi. Yang lain berbeda.
Misalnya kalau pertanyaan untuk literatur review itu tidak fokus, tapi systematic review atau SLR itu harus fokus. Protokolnya ada itu, ada peer review disertakan di situ. Isinya apa aja ya. Kemudian tujuannya tidak diidentifikasi dengan jelas, tapi kalau systematic review harus jelas. Jadi SLR harus jelas. Dan nanti bisa Anda baca ya. Misalnya salah satunya penggalian informasi. Proses penggalian informasi yang relevan, tidak eksplisit dan tidak jelas. Itu untuk literatur review. Kalau kita bicara SLR, systematic review, harus jelas dan spesifik dan terbunyikan di dalam metode penelitiannya. Ya. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa baca ya perbedaan ya berikutnya ya dari literatur dan systematic review. Saya pikir nanti ini bagian yang Bapak Ibu bisa baca untuk melengkapi apa yang saya sampaikan terkait dengan persamaan dan perbedaan. Ya. Oke, nanti bisa Bapak Ibu baca ya. Ini ada beberapa. Terakhir saya ingin sampaikan bagaimana contoh penyajian literatur review atau systematic review. Ini misalnya ya, Bapak Ibu mengumpulkan citasi dari 5, 1, 2, 3, 4, 5 yang dipublikasi di tahun berbeda. 2016, 2017, 2018, 2020. Ya. Dan dari situ di 2016 ada satu artikel, 2017 dua dan seterusnya sampai 2020 ada 5. Total ada 15 artikel. Jadi Bapak Ibu di dalam systematic review bisa bicara terkait dengan persentase. Oh, yang 2016 hanya diteliti topik yang terkait itu atau yang sama dengan pertanyaan penelitian yang sama itu hanya 1/15 kali 100% hanya 6,67%. Ya, misalnya tahun 2020 yang tertinggi itu 33,33 karena ada 5 artikel. Ya, jadi dengan peubah yang sama, Bapak Ibu bisa dapat novelty atau kebaruan yang lain, termasuk dengan tahun publikasi Bapak Ibu bisa petakan. Kemudian yang diteliti itu bagian yang ekstremitas ya, yang sebelah kiri apa kanan. Jadi penelitian terbanyak ternyata di kiri. Bapak Ibu bisa persentase juga. Padahal itu hasil penelitian orangnya tidak memuat ya, peubah dengan perbedaan kiri kanan. Bapak Ibu bisa dapatkan. Ini yang kita sebut dengan systematic review atau literature review. Ya, kemudian desain penelitiannya berbeda-beda. Oh ya, kemudian Bapak Ibu bisa buatkan. Kemudian seperti ini. Jadi nanti ini dibahas di dalam penelitian. Jadi literatur review yang ringan ya, yang sederhana nanti bisa dibuatkan. Nah, ini yang lebih detail ya Bapak Ibu latar belakangnya mempengaruhi kepuasan kerja, faktor apa saja ditelitinya oleh siapa, tahun berapa. Nanti itu yang bisa dibahas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengkutak-atik apa yang kemudian akan dibahas. Kalau ini dibahas hanya dua ya, misalnya faktor yang mempengaruhi kepuasan, ya penelitiannya apa, yang diteliti apa aja oleh siapa, kemudian faktor yang dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Ini seperti itu. Nah, ini bisa dibuatkan Bapak Ibu dibuatkan model seperti ini, penelitiannya siapa dan itu nanti yang dibahas. Data penyajian yang dibahasnya ya yang saya sampaikan di sini. Jadi ini bisa dimunculkan. Nah, ini contoh artikel literatur review atau systematic review biasanya kemudian di atasnya ada muncul literatur review konsep smart city. Nah, itu artinya penelitian ini adalah penelitian yang terkait dengan artikel literatur review. Ya, itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan nanti Bapak Ibu bisa banyak membaca gitu ya terkait dengan konsep ini dan akan paham ya pelan-pelan nanti akan paham. Demikian yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya tutup ya kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.